Inter Milan harus puas berbagi poin dengan Genoa pada laga pekan ke-18 Liga Italia Serie A. Laga yang berlangsung di Stadion Luigi Ferraris pada Sabtu dini hari tersebut berkesudahan dengan skor 1-1. Gol masing-masing tim tercipta di babak pertama, di mana Inter lebih dulu unggul. Hasil tersebut, maka Inter tetap bercokol di puncak klasemen dengan mengoleksi 45 poin. Pasukan Simone Inzaghi unggul 5 poin dari Juventus yang masih menyimpan satu pertandingan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa Genoa mendapat nilai bagus untuk hasil imbang mereka malam ini. Berbicara kepada DAZN usai pertandingan, sang pelatih juga memuji Genoa atas performa mereka, dan juga menolak anggapan bahwa absennya Lautaro adalah alasan atas hasil tersebut. Kami tahu pertandingan seperti apa yang akan kami hadapi, ungkap Simone Inzaghi. Genoa adalah tim yang sedang dalam performa bagus secara fisik dan mental. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain atas apapun, namun kami seharusnya tidak kecolongan di penghujung babak pertama. Kami belum pernah kebobolan melalui bola mati sebelum malam ini, dan kami harusnya bertahan lebih baik. Para pemain telah memberikan semua yang mereka miliki. Kami tetap mengakhiri tahun 2023 dengan posisi bagus di klasemen, tetapi kami juga mengetahui bahwa pertandingan seperti ini memiliki kendala besar. Kami juga harus memberikan banyak pujian kepada Genoa yang memainkan pertandingan hebat. Absennya Lautaro tidak bisa menjadi alasan, mengingat kami juga kehilangan Di Marco dan Cuadrado. Bahkan tanpa mereka, kami bisa tampil baik di pertandingan sebelumnya. Namun di sini kami melawan tim tangguh yang hanya kalah di kandang sendiri dari Fiorentina musim ini, tutup sang pelatih. Inter Milan akan menghadapi Lazio pada laga semifinal Supercoppa Italiana di Arab Saudi pada 19 Januari. Hal ini secara resmi dikonfirmasi melalui FC Internews, seiring dengan ditetapkannya format baru kompetisi tersebut. Jadwal laga semifinal Supercoppa Italiana pertama akan mempertemukan Napoli dan Fiorentina di Stadion Al-Awal Park di Riyadh pada 18 Januari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada 19 Januari akan menjadi semifinal kedua antara Inter dan Lazio di stadion yang sama, dan dengan waktu kick-off yang sama. Jika Inter mengalahkan Lazio, maka Nerazzurri akan melaju ke final untuk menghadapi pemenang antara Napoli atau Fiorentina. Final Supercoppa Italiana juga akan berlangsung di Stadion Al-Awal Park Riyadh, pada tanggal 22 Januari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui, Supercoppa Italia kali ini tidak berlaku perpanjangan waktu. Oleh karena itu, jika terdapat hasil imbang maka pertandingan langsung dilanjutkan dengan adu penalti. Inter Milan berencana mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak untuk Henrikh Mkhitaryan dan Federico Di Marco pada hari ini. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri telah menyelesaikan pembicaraan dengan kedua pemain kunci tersebut. Mkhitaryan telah menandatangani kontrak baru hingga akhir Juni 2025, yang berisi opsi perpanjangan satu musim lagi. Sang gelandang akan tetap mendapatkan gaji yang sama seperti yang ia terima saat ini. Sedangkan bagi Di Marco, bek asal Italia tersebut telah memperpanjang kontraknya hingga akhir Juni 2028, dan akan menerima kenaikan gaji menjadi sekitar 4 juta euro bersih per musim. Belum ada pengumuman resmi dari pihak Inter terkait kontrak baru Mkhitaryan maupun Di Marco. Namun laporan mencatat, Inter akan secara resmi mengumumkan kontrak baru untuk kedua pemain dalam 24 jam ke depan, tepatnya sebelum memasuki tahun baru. Inter Milan sedang berusaha untuk menyelesaikan kesepakatan dalam merekrut Tajon Buchanan pada awal Januari 2024. Menurut FC Internews, pelatih Simone Inzaghi ingin mengintegrasikan Buchanan ke dalam skuadnya saat laga Supercoppa Italiana. Pengejaran Inter terhadap Buchanan kini berjalan lancar, di mana klub yakin bahwa mereka akan menyelesaikan kesepakatan untuk Buchanan dengan cepat atau lambat. Inter sejatinya bisa menunggu hingga akhir jendela transfer Januari untuk mengontrak Buchanan.
Namun Simone Inzaghi ingin Buchanan bisa memiliki banyak waktu untuk beradaptasi dengan timnya, mengingat laga-laga penting sudah menanti di bulan Januari dan Februari. Seperti diketahui, Inter akan menghadapi Lazio di semifinal Supercoppa Italiana pada 19 Januari, dan juga akan memainkan laga-laga krusial di bulan Februari. Oleh karena itu, tujuan Inter adalah mendapatkan Buchanan sebelum menghadapi Hellas Verona pada tanggal 6 Januari. Inter Milan sedang mengevaluasi transfer untuk lini tengah mereka, sambil menunggu kedatangan Piotr Zielinski dari Napoli. Menurut Calciomercato, Beppe Marotta dan Piero Ausilio harus memilih pemain mana yang akan dijual untuk memberi tempat kepada Zielinski. Perlu diketahui, ada 3 profil yang siap dikorbankan, yakni Davy Klaassen, Stefano Sensi dan Lucien Agoume. Klaassen sejauh ini baru bermain sebanyak 216 menit secara total untuk Inter, tetapi perlu diingat bahwa dirinya hanya dikontrak untuk 1 musim. Ide klub bukanlah untuk memperpanjang masa bakti pemain asal Belanda tersebut seperti halnya Stefano Sensi, yang kontraknya juga akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Lebih parahnya lagi, Sensi baru tampil 4 kali di semua level kompetisi bersama Inter dengan total 65 menit, dan selalu dimainkan dari bangku cadangan yang tak pernah bermain lebih dari 10 menit. Terakhir, Lucien Agoume hanya memainkan 1 kali pertandingan, yakni pada laga menghadapi Salernitana dengan total 4 menit bermain. Namun kontrak Agoume baru akan berakhir pada tahun 2025, dan Inter ingin memonetisasi transfernya semaksimal mungkin. Perlu diingat bagi ketiga gelandang, bahkan pemain selevel Davide Frattesi tidak mendapat banyak ruang bermain. Oleh karena itu, ketiga pemain harus segera mencari solusi atas masa depan mereka, dan paling cepat ketiganya bisa pergi di Januari. Inter Milan siap memperpanjang kontrak Federico Di Marco, Henrikh Mkhitaryan dan Matteo Darmian untuk beberapa waktu ke depan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport, Nerazzurri juga menawarkan untuk memperbarui kontrak Denzel Dumfries. Tetapi sumber tersebut mengklaim bahwa perwakilan Dumfries masih terus meminta kenaikan gaji yang tidak kurang dari 5 juta euro plus bonus. Laporan mencatat, pembicaraan saat ini telah terhenti, dan tidak ada kepercayaan khusus di dalam manajemen Inter bahwa negosiasi ini bisa dilanjutkan. Dengan demikian, musim panas mendatang Dumfries akan masuk daftar jual untuk menghindari kehilangan sang pemain secara gratis seperti kasus Milan Skriniar. Selain itu, Inter juga akan segera merekrut Tajon Buchanan yang diproyeksikan sebagai pengganti Juan Cuadrado, namun faktanya sekaligus untuk mengantisipasi kepergian Dumfries. Hal yang sama juga pernah dilakukan pada perekrutan Robin Gosens dalam menggantikan Ivan Perisic 2 tahun lalu. Bek Inter Milan, Federico Di Marco dikabarkan sedang diincar oleh pelatih MU Erik ten Hag pada jendela transfer Januari. Menurut Gazzetta dello Sport, Ten Hag tertarik untuk memboyong Di Marco ke Old Trafford pada bulan depan, menyusul kekhawatiran cedera Luksau. Daftar target transfer telah dirinci oleh Ten Hag dengan mencakup Di Marco, yang telah tampil sangat mengesankan dalam perjalanan tim ke final Liga Champions musim lalu. Oleh karena itu, MU siap menjadikan Anthony Martial sebagai pemulus langkah mereka guna mendapatkan Di Marco pada bulan Januari, daripada kehilangan sang striker dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Di sisi lain, Inter dilaporkan telah lama mengincar Anthony Martial. Laporan mengklaim bahwa Inter kini memandang Martial sebagai cadangan sempurna untuk Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Pihak MU pun siap mengusulkan negosiasi pertukaran yang akan membantu menurunkan harga Di Marco. Di Marco sendiri saat ini dibanderol dengan harga 50 juta euro. Sementara United masih harus mempertimbangkan aturan financial fair play, yang memicu kekhawatiran bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan kesepakatan untuk Di Marco. Klub asal Italia, Napoli dilaporkan akan mengadakan putaran terakhir pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Piotr Zielinski di tengah ketertarikan Inter.
Menurut FC Internews, masa depan Zielinski telah menjadi subjek spekulasi panas dalam beberapa bulan terakhir. Ketertarikan Inter terhadap Zielinski kini sudah bukan rahasia lagi, mengingat kontrak sang gelandang dengan Napoli akan habis pada Juni mendatang. Namun, laporan mencatat bahwa belum ada kesepakatan antara Zielinski dan Inter. FCIN menegaskan pembicaraan terakhir akan dilakukan antara perwakilan Zielinski dan Napoli setelah laga Partenope melawan Monza pada tanggal 29. Pertemuan tersebut akan menjadi penentu antara kedua pihak terkait perpanjangan kontrak sang gelandang bersama Napoli. Jika Zielinski menolak tawaran kontrak baru dari Napoli untuk selamanya, maka Inter akan menjadi tim yang menampung sang gelandang. Laporan mencatat, Roma juga telah menunjukkan minat untuk mengontrak Zielinski dengan status bebas transfer, namun sang pemain lebih memilih bergabung dengan Inter. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella siap menandatangani kontrak baru jangka panjang bersama Nerazzurri. Menurut FC Internews, tidak lama lagi Barella akan segera menandatangani perpanjangan masa baktinya di klub, tepatnya pada awal tahun 2024. Kedua belah pihak sama-sama bertekad untuk memperpanjang kerjasama mereka, di mana sang gelandang telah sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan untuk hengkang. Para pihak telah meluncurkan negosiasi mereka, dengan agen Alessandro Beltrami terlihat di Giuseppe Meazza menyaksikan pertandingan Inter melawan Lecce akhir pekan lalu. Laporan mencatat, kesepakatan baru akan berlangsung hingga 2028, dan manajemen juga akan menyesuaikan gaji sang pemain menjadi 6,5 juta euro bersih per musim. Namun menurut sumber tersebut, Inter akan merampungkan kontrak Barella setelah klub menyelesaikan perpanjangan kontrak untuk Mkhitaryan, Di Marco dan Kapten Lautaro Martinez. Begitu mereka mendapatkan tanda tangan ketiga pemain kunci tersebut, maka klub akan mengalihkan perhatian mereka untuk wakil kapten Nicolo Barella. Seperti diketahui, sang gelandang kini telah berkontribusi dengan mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 24 penampilan di semua kompetisi. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez dilaporkan tidak memiliki rencana untuk hengkang pada bulan Januari selama tidak menerima tawaran yang menggiurkan. Menurut FC Internews, yang menegaskan bahwa Sanchez masih ingin bertahan di klub setidaknya hingga akhir musim ketika kontraknya berakhir. Laporan mencatat, Sanchez saat ini telah menarik minat dari klub Brazil, Turki dan Liga Pro Arab Saudi, namun tak satu pun dari tawaran tersebut yang mampu membuat sang striker tergiur. Oleh karena itu, Sanchez kemungkinan besar akan bertahan di Inter, dikarenakan dirinya juga masih mendapat apresiasi dan kepercayaan dari manajemen. Seperti diketahui, Sanchez terbukti menjadi pemain yang sering memilih jalur yang paling menguntungkan secara finansial sepanjang karirnya. Akan tetapi, sang striker membuat pengecualian untuk Inter pada musim panas lalu dengan menerima tawaran kontrak yang relatif rendah. Dengan demikian, laporan meyakini bahwa Sanchez baru akan meninggalkan Appiano Gentile pada Januari jika dirinya memutuskan untuk hengkang. Dalam hal ini, Inter akan menurutinya tergantung pada situasi yang tepat. Namun untuk sementara, bertahannya Sanchez di klub tetap menjadi pilihan yang paling aman. Inter Milan, dilaporkan sedang mempercepat upaya mereka untuk mengontrak Mehdi Taremi dari Porto. Menurut FC Internews, CEO BP Marotta menganggap Taremi sebagai profil ideal untuk lini serang mereka, dikarenakan atribut fisiknya yang kuat dan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Laporan mencatat, Nerazzurri telah menawarkan sang striker kontrak berdurasi 3 tahun senilai 3,5 juta euro per musim. Selain itu, Inter juga berupaya memuaskan rombongan sang pemain dengan menawarkan komisi yang menggiurkan. Hal ini akan membantu klub menangkal persaingan dari peminat lain yang mungkin mencoba untuk melompati batas dan mencapai kesepakatan dengan Porto pada bulan Januari. Laporan tersebut meyakini bahwa Taremi telah mengapresiasi tawaran Inter, sehingga Nerazzurri optimis dengan peluang mereka untuk mencapai kesepakatan. Pada titik ini, hanya tawaran besar dari Premier League yang bisa membuat sang striker mengkhianati Inter.
Oleh karena itu, meskipun masih belum diketahui tanggal pasti untuk menyelesaikan operasi tersebut, namun Inter telah bergerak ke arah yang benar dan mereka bisa membuat terobosan dalam beberapa minggu mendatang.